Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit pagi hari berikutnya. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan. Dia tidak memulai perjalanannya segera. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan sebuah kursi di dekat jendela untuk duduk. Ada banyak orang di cerita kedua penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Tempat ini biasanya tempat sejumlah besar berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan merasa sangat mudah untuk mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan berakhir mengaduk perhatian dari orang lain. Xiao Yan meminta secangkir sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia duga. Fokus saat ini dari seluruh kota Bone Transforming berada di kolam darah surgawi. Wajah-wajah dari sejumlah orang menjadi merah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang padat hadir di wajah mereka. Tampaknya daya pikat kolam darah surgawi gunung benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana mungkin harta semacam itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa Paviliun Petir Angin, Paviliun 10.000 Pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka dengan jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi. Sial, dengan orang-orang ini berpartisipasi, akan ada lebih sedikit dan lebih sedikit dari 10 tempat tersisa. Tidak semua orang bisa masuk ke kolam darah surgawi. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Pihak-pihak lain adalah faksi besar. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, orang tidak hanya akan gagal mendapatkan manfaat, seseorang juga akan mendapat masalah. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar ketika dia mendengar ini. Itu tak terduga bahwa kolam darah surgawi gunung juga memiliki daya tarik ke faksi seperti Paviliun Petir Angin. Apakah dia tidak akan berakhir dengan masalah jika dia keluar dan akhirnya menemui mereka? 4 paviliun di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 paviliun surga setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda dalam setiap paviliun. Sangat mungkin bahwa Paviliun Petir Angin dan Paviliun 10.000 Pedang sedang menuju ke kolam darah gunung surgawi sebagai persiapan untuk itu. Aku ingin tahu apakah Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Bintang Jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah gunung surgawi tidak memiliki banyak pengaruh pada orang-orang tua itu adalah harta karun bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya bisa mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin bisa membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum 4 paviliun surga musim ini. Jika seseorang dapat melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan sang paviliun akan sangat melambung. Seorang pria yang agak kurus tampak dengan dingin tertawa. Dikabarkan bahwa ada Miss Feng di Paviliun Petir Angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala paviliun berikutnya dari Paviliun Timur. Apalagi, Paviliun 10.000 Pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai Sky Fountain Sword, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut puncak generasi muda di wilayah utara.
Aku ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Zing, dua orang ini mungkin kuat, tetapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini yang disebut Xiao Yan. Dataran tengah dipenuhi dengan talenta tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan, apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari paviliun petir angin dan dengan paksa mematahkan 9 pembongkaran petir surgawi formasi 3 sesepuh yang tersisa telah didirikan? Hihihihihihi, itu benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampak baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Dozongs besar. Selain itu, leluhur dari klan Hong Tianxiao, juga datang ke akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengan dia? Kamu tidak bisa begini. Meskipun Xiao Yan itu sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang aku tahu, Xiao Yan menggunakan sejenis teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk meningkatkan kekuatannya dengan kuat. Kalau tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Dozongs besar. Xiao Yan tanpa sadar kaget ketika mendengar percakapan tiba-tiba fokus padanya. Dia segera tersenyum pahit, mengambil dupeng dari storage ring dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Kisah kedua dari penginapan telah menjadi jauh lebih tenang setelah munculnya sosok berwarna perak ini. Sebuah aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh tokoh itu. Dengan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukan orang biasa. Sulit untuk mengatakan usia sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya adalah warna tua putih yang samar-samar memberinya penampilan yang lebih tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak perlahan menyapu dia setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiao Yan. Bisakah aku duduk? Sosok manusia berwarna perak tersenyum pada Xiao Yan. Namun, terlepas dari apa pertanyaan dan nada yang disarankan, dia sudah duduk di hadapan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar ditembak ke arah Xiao Yan ketika mereka melihat orang ini duduk di hadapannya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak bereaksi. Kebisingan mulai lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik ke pihak lain dengan agak ragu. Dia yakin dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar tenang di dalam hatinya. Xiao Yan, berhati-hatilah. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mempererat cengkeramannya pada Winechuk dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, sudah jelas bahwa kekuatan pihak lain itu mungkin bukan salah satu yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak memesan kursi kamu. Kamu bisa duduk jika kamu mau. Namun, aku masih memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani dan tidak dapat bertahan lama. Selamat tinggal. Kamu tidak takut dengan 9 formasi penjara petir surgawi bahwa 3 sesepuh dari paviliun petir angin utara terbentuk?"
Jangan bilang kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih kencang dan jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiao Yan. Dia, jangan bilang kalau dia adalah Xiao Yan. Ekspresi di bawah Dupeng secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, betapa hebatnya dirimu. Beritahu aku nama kamu. Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Hahaha, aku tidak dapat dianggap sebagai orang yang ahli. Alasan aku datang ke sini adalah untuk menuntut sesuatu dari kamu. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Apa? Xiao Yan menyipitkan matanya. Doki dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka dengan niat baik tidak datang. Orang ini jelas mengincarnya. Selain itu, dari cara ini, sepertinya dia tidak di sini untuk mencari teman. 3000 petir ilusi tubuh. Pria berjubah perak itu tersenyum samar-samar pada Xiao Yan. Namun, suara lembutnya menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Suara dalam menuntut, kamu adalah seseorang dari paviliun petir angin. Orang lain memanggil aku yang dulu, Tian Leizi. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir melaju di sekitar cangkir seperti ular kecil. Tian Leizi, Fei Tian, kepala paviliun petir angin utara. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang dari cangkir anggur terdengar membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan kaget yang dipancarkan tanpa sadar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala paviliun petir angin utara. Penguasa Suan berat muncul seperti aksi refleks. Penguasanya dengan kasar meretas head dari pria berjubah perak dengan cara kekerasan. Ledakan sonik dibentuk pada penguasa, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Benar-benar tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut menjentikkan dan cahaya bersinar terang keluar dari itu. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menyusup ke tangan Xiao Yan. Huff. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat ini. Api hijau jade melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir. Suara petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatanku, aku tidak dapat melihat di mana itu berada di api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak ketika dia melihat nyala hijau giok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat disimpan penguasa beratnya setelah serangan sia-sia. Tubuhnya bergetar dan gemuruh guntur terdengar dan tubuhnya keluar dari jendela. Dengan goyang punggungnya, sayap tulangnya diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi sinar cahaya, yang menembak keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan kilat 3000. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru untuk mengejar ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur dalam panci anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat ke senyum dingin saat dia melihat ke arah Xiao yang telah melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Itu memang seperti yang Tetua Lei dan yang lainnya jelaskan. Kamu memiliki beberapa api surgawi di dalam tubuh kamu. Jika aku telah menebak dengan benar, api surgawi giok hijau, yang belum pernah aku lihat sebelumnya, seharusnya menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi.
Cek, aku yang lama belum pernah mendengar metode Qi yang bisa menggabungkan api surgawi di seluruh hidup aku. Ini benar-benar pembuka mata kali ini. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik dalam mata putih perak itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya diam-diam menghilang dengan cara seperti hantu. Baru setelah Fei Tian menghilang, benar-benar cerita kedua yang diam dari penginapan itu berangsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Itu tidak terduga bahwa mereka benar-benar akan bertemu setan tua yang legendaris ini hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa setan tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Sangat mungkin bahwa si kecil akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang 8 Douzong beberapa tahun yang lalu. Namun, karena mampu membuat iblis tua ini Fei Tian bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya diketahui di seluruh wilayah utara. Perlakuan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Ada beberapa aura samar-samar yang dipancarkan dari kerumunan. Sinar cahaya bergegas di luar kota transformasi tulang dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu dibebankan ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya ke kekuatan maksimum mereka, meningkatkan kecepatannya sampai tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram ketika sosoknya bergegas ke depan. Meskipun dia tidak merasa Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukan aku? Aku telah bepergian melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari paviliun petir angin untuk menemukan aku. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah sangat besar. Terlepas dari bagaimana kemampuan Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Selain itu, melihat sikapnya sebelumnya, sudah jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari paviliun petir angin ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu yang terjadi, tempat ini sudah berada di luar wilayah paviliun petir angin. Itu tidak mungkin bagi mata-mata dari paviliun petir angin untuk meneruskan informasi kembali ke paviliun petir angin dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan yang berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan jarang rasakan pada siapapun kecuali sesepuh Qianbai yang tak terduga dan hantu setan tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya dari 8 bintang, Douzong. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan Tian Huo Zunze itu akan sulit bagi aku untuk menghadapinya secara langsung kecuali aku menggunakan api teratai pemusnahan, tetapi itu pada akhirnya adalah keterampilan pelestarian hidup aku. Kecuali itu mutlak diperlukan, sebaiknya tidak menggunakannya. Pikiran-pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak sedikit pun berkurang. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu, benar-benar sudah menyerah mengejar aku. Xiao Yan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya merajut lebih erat ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Aku yang lama mengatakan bahwa kamu tidak akan dapat melarikan diri. Tertawa samar tiba-tiba ditularkan dari kejauhan sementara Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya mengecil dan terkunci ke puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri mereka dengan tangan di belakang punggungnya.
Mata perak putihnya mengejek Xiao Yan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menghirup udara dingin. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang yang misterius. Namun, kamu telah memilih target yang salah jika kamu ingin bersaing dengan aku yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum ketika dia berbicara. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari rute untuk melarikan diri. Serahkan tubuh ilusi 3000 petir ke aku yang lama. Kamu mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan, tetapi masih tidak mungkin bagi kamu untuk mempraktekkannya. Oleh karena itu adalah pemborosan meninggalkan mereka pada kamu. Fei Tian berbicara dengan suara lemah. Kamu akan mengizinkan aku pergi jika aku mengembalikan tubuh ilusi 3000 petir kepada kamu. Mata Xiao Yan menyipit saat dia bertanya secara perlahan. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa. Aku yang dulu juga tertarik dengan metode Ki kamu yang bisa menggabungkan api surgawi. Aku mungkin membiarkan kamu pergi jika kamu menyerahkannya kepada aku. Ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia mampu mencapai level ini hari ini adalah sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan metode Ki yang misterius seperti mantra api ke orang luar, dan paviliun petir angin dapat dianggap sebagai musuhnya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Yang lama aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuh kamu. Aku bisa merasakan keberadaannya secara samar-samar. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, aku yang lama mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli ketika dia melihat ekspresi suram Xiao Yan. Tatapannya perlahan melayang di atas tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan salju putih di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. Huff, kata-kata sombong apa? Jika aku yang lama berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia akan berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju sedikit bergetar dan roh Tian Guo Sun Ze perlahan naik. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyapu Tian Guo Sun Ze. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti ahli utama kelas Dou Sun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan pencapaian lamanya. Tidak ada jika ketika datang ke masalah dunia ini. Terlepas dari seberapa hebat kamu ketika kamu masih hidup, saat ini kamu hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin bertahap juga muncul dalam suara acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama kamu menyerahkan tubuh ilusi 3000 petir dan metode Ki yang kamu praktikkan, aku yang lama akan mengizinkan kamu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup kamu. Hanya 8 bintang, Dou Zong, juga berani bertindak sombong di depan aku yang lama. Tian Guo Sun Ze dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokir dia. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Meskipun ia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian, ia tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Tian Guo Sun Ze saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Terlebih lagi,
Dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, kemungkinan kemenangan Tian Guo Zunze sangat tipis. Tenang, aku tahu batas aku. Aku hanya akan memblokirnya untuk sementara. Kamu tidak perlu khawatir. Cincin aku itu memiliki jejak spiritual aku. Aku punya metode sendiri untuk membuatnya bingung. Tian Guo Zunze melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak ketika dia mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan kasar. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar bergegas ke arah lain. Fei Tian merajut alisnya sedikit ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar menjadi terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan seseorang. Izinkan aku untuk menguji keterampilan kamu hari ini. Tian Guo Zunze sosok agak ilusi perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan longsword yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana kamu memblokir aku, dia pada akhirnya tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tangan aku. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergetar dan cahaya bersinar terang melanda dirinya dengan cara terkekeh. Setelah munculnya cahaya petir, awan di langit di atas sedikit demi sedikit menjadi gelap. Silver seperti kilat petir samar-samar bolak di dalamnya. Setan tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Douqi sendiri untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian meraih ke depan. Cahaya petir melintas dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara zing-zing. Tubuh tombak bergetar seiring dengan ruang itu sendiri. Tian Guo Zunze tidak takut meski melihat keterampilan Fei Tian yang kuat ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang megah menyapu. Tubuhnya bergerak dan longsword spiritual menusuk ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa di hadapan serangan Tian Guo Zunze. Tombak petir di tangannya membawa petir Douqi yang tak tertandingi yang memancarkan suara zing-zing yang berulang. Akhirnya, itu dengan kasar berayun. Dentang. Suara jelas tabrakan bergema di seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang sonik yang aneh ini, beberapa magical beast yang lebih lemah di pegunungan di bawahnya merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak terpisah. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya benar-benar menakutkan. Angka Xiao Yan bergegas ke depan seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berubah bulat. Tian Guo Zunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berputar adalah keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku pasti akan membalas kamu di masa depan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit ganas. Orang tua itu sebenarnya telah menargetkan mantra api. Ini benar-benar membuat marah Xiao Yan. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang bahkan sedikit. Dengan suara wus, sinar cahaya terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Ini semua terbang terus selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari ruang. Itu mengejutkan Tian Guo Zunze, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Guo Zunze sedikit khusyuk. Sosoknya juga tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Dari kelihatannya, ia telah mengalami pertarungan keras dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat,
Teleportasi melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit Dozun. Jika aku belum mencapai level Dozun dan saat ini adalah tubuh spiritual, sepertinya aku akan kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Zunze mendesak dengan suara gelisah saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di dalam hatinya. Dia berbicara dengan suara serius, ada yang salah. Aku punya perasaan bahwa orang tua telah mengunci ke lokasi aku. Aku pikir bahwa ada kemungkinan bahwa aku memiliki sesuatu yang mengarahkan dia ke lokasi kami. Mendengar ini, Tian Huo Zunze juga mengangguk sambil berpikir mendalam. Tidak heran bahwa sesama berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Aku yakin bahwa tubuh aku tidak memiliki segel pelacakan apapun. Namun, dia masih mengetahui lokasi aku, dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang lain. Sebuah kedipan muncul dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam pada gulungan sebelum menggertakkan giginya dan melemparkannya dengan keras. Keempat gulungan itu langsung meluncur ke 4 arah berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.